Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada ya. Yang kebetulan nonton video ini pemasangan kembali ampli Arkham tipe Solo ini. Jadi saya informasikan dulu. Udah saya bersihkan semua dan diperiksa secara acak yang dibutuhkan, terutama dia punya elko segala macam. Ternyata rata-rata memang ada penurunan nilai ya dari segi kapasitannya, UF-nya, tapi masih dalam rentang itu toleransi, jadi saya nggak ganti. Dan rata-rata dia pakai Rubicon punya tipe YK, dan ini cukup bagus. Jadi walaupun ini udah termasuk 20 tahun ya. Nah, seperti yang awal saya informasikan, jadi ini kabel satu ini memang benar, ini trigger untuk dia punya relaynya. Sebabnya kalau nggak di trigger, dia punya dia punya di sini ini ya, 115 dia terbagi dua. Jadi untuk mendapatkan 230, jadi yang dipakai adalah dua coklat sama biru ini, ujung sama ujung. Dua ini harus disambungin. Nah, sambunginnya itu pakai di trigger dengan ini, relay ini. Jadi di sini nanti akan tersambung di dua lubang ini. Ini udah langsung 230. Jadi ini 115 harus kesambung di trigger ya. Istilah di trigger melalui ini. Sambungin baru muncul masuk ke 5 di sini. Jadi dia punya outputnya tidak ada yang CT semua. Jadi 5 pasang. Kalau yang ini 3 pasang. Ya. Jadi totalnya 6. Bukan CT ini, semua bukan CT. Dan saya udah ukur semua, dia punya ini semua bagus. Baik yang kecil ini maupun yang besar, semua bagus. Jadi sekarang saya akan pasang kembali. Mudah-mudahan dengan asumsi saya bahwa ininya yang jadi masalah. Ini udah sangat jelek nih. Ini 30 pin. 30 pin, 10 pin, ini 16 pin. Total ada pemakaian sekitar 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5 itu. Sama yang CDP-nya 6. Semuanya searah dia. Searah. Ini yang waktu datang ini tidak tercolok dengan benar dan udah lepas-lepas. Jadi saya benarinnya di lem besi. Terus dijepit. Begini. Dijepit. Begini. Terus dijepit pakai klip yang hitam itu. Ini. Jadi ini setelah dikasih kayu, diklip begini. Supaya dia kencang. Baru nanti kalau misalnya ada lebar-lebar dia punya lem besinya itu dikerok pakai cutter ya. Itu sekilas saja. Nah, sekarang saya mau pasang kembali satu persatu ya. Ini udah saya pasang. Sekarang saya mau dia punya trafonya. Dan sekarang dia punya kedua trafo udah terpasang dan nempatin posisinya. Nah, berikutnya dia punya front panelnya. Ini gampang dipasang. Ini aja udah jadi. Oke, front panel udah. Jadi tinggal sekarang mainboardnya. Ini harus dilepas dulu untuk pergampangan.
Dia pakai jepit aja ini, sangat simpel. Saya akan kunci seadanya aja, yang penting kencangin dulu. Kencangin dulu, nanti dia akan nempatin posisinya, jadi itu lebih bagus. Barang Eropa itu biasa dia pakai ini, kunci kembang ini, bintang bukan kembang, bintang. Dikencangin dulu, tarik dia ke belakang. Ini oke. Terus yang ini, yang panjang sebelah sini. Dan ini untuk penempatan tunarnya ini. Dan di sini ada satu colokan ini lagi. Menurut saya dia ini persiapan untuk yang USB itu, yang tipe Neo-nya tuh. Ada lubangnya udah siapin, di sini ada satu lubang lagi. Yang Arkham Solo Neo. Oke. Udah terpasang dia punya mainboardnya. Ini cuma nggak terlalu kencang-kencang ya. Akan dicoba dulu. Saya punya dugaan saya kemungkinan ininya ini tidak nyala kemarin karena gara-gara ini. Dia punya itunya semua pada harus tidak makan dengan sempurna. Menurut saya ini saya buka, menurut saya ini daknya di sini. Ini karena ini untuk ke CDP-nya. Nanti mode CDP-nya saya nggak pasang dulu. Berhubung dia punya ini, jadi tidak akan mengganggu. Yang penting udah nyala, bisa nyala dulu.
Kalau dia bisa nyala terpaksa harus di ini lagi, dibuka lagi untuk periksa ininya, kerusakannya di mana. Karena untuk bisa jalanin ampere ini harus diaktifasi dari trigger ini. Untuk dia punya fleksibel kabel nih, saya udah berusaha semaksimal mungkin ya, dicolok yang paling bagus. Karena kemarin di sini dua-duanya lepas di sini. Di sini emang agak mending. Aduh. Nah, ini udah terpasang dia rapi, tinggal ini sekarang. Oh, salah. Ya lupa. Satu hal lagi harus beli ini, dia punya antenanya nih. Kelihatannya bukan pigtail kali itu. Yang pigtail kali ini agak gede dia punya ini. Oke. Yang penting nempel dulu. Satu hal lagi. Dia punya ini nggak dipasang dulu nanti, karena ini juga ada sedikit masalah. Ini dia nggak muter, ini kelihatannya mekaniknya ada masalah nih. Nah, tadi saya coba buka ini dari sini muter, dan dia nggak bisa mentok sampai ke bawah, jadi ininya ada ketahan tuh kebunyi tuh. Oh, jadi ini 3 1 2 3 ini ya kemana nih, ininya ke ini nanti ya. Ini kelihatannya nggak terlalu penting juga, nggak dipasang dulu, jadi saya akan ini pastikan semua sesuai ya.
Jadi dia pinnya ini, sorry, ini untung dilihat. Kemarin saya coba untuk mengukur dia punya ininya, output voltasenya itu. Jadi ini totalnya ada 5 set ini, ya, masing-masing untuk ini nih. Kelihatannya ini dari 3, ini 4, 5, ini yang gede paling ujung yang gede 4 biji ini untuk ini 2 ini. Dia pakai 2 dioda blitznya. Nah, jadi untuk mendapatkan supaya ini bisa jalan sampai jumper untuk mengukur dia punya ini. Jadi mulai dari yang 230-nya itu adalah ini coklat sama biru. Ini sangat penting colokan ini karena dia pakai di trigger supaya dia punya ininya bisa berfungsi. Ini trafo ini bisa berfungsi untuk supply arus ke sini, dia harus ini harus nyala, harus ada klik. Kalau nggak ada klik berarti nggak bahkan bisa ini nyala nih ampri ini. Oke, semua udah, tinggal kita buktikan. Jadi saya CD ini mode CD-nya nggak dipakai dulu. Coba nyalain bisa atau enggak. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan ini ya. Kebetulan ini kabel ini sudah ada keterangan, ini ada tulisan N atau kebaca nggak? Dan ini L. Oh, dia ya. Ini L, ini N. Usahakan selalu sesuai dengan standarnya dia. Ya. Tuh. Jadi ini kalau L-nya berarti load. Tuh ada lampunya nih, saya nyalain. Nah, tuh ya. Ya, merah ya. Jadi saya tetap pakai dimbol dulu. Ya ini. Bolanya di seri pakai 100 watt. Untuk menghindari seandainya kalau ada yang konslet. Kalau itu konslet dia akan bisa nyala situ. Jadi tidak langsung kebakar servisan barang elektronik kita. Ya, coba ya. Saya akan lihatin. Sekarang ini udah, tinggal lihat kenyataannya bagaimana. Ya. Ini belum saya nyalain. Ini yang itu. Coba sekarang. Dan nyala. Tidak mau juga. Dan tidak mau juga. Mungkin ini udah penyakitnya berat ini. Anehnya ini dia itu. Jadi sekarang harus periksa satu persatu dia punya arusnya, dilacak dia punya arus voltase keluarnya itu. Karena di sininya aja nggak ada. Ini aja nggak. Dan ini udah ini. Ini akan dilacak dulu nih masalahnya di mana. Kemungkinan menurut saya kemarin dia kebakar, ada di mana kebakar nggak tahu. Pasti gara-gara di sininya itu ada yang colokannya nggak sempurna, kesambung karena banyak pin yang udah lepas. Gitu. Jadi harus periksa satu regulatornya.
Sementara apabila dilacak begini, ini TR yang satu ini ada aneh, TR 600 itu 47 volt, 49 volt, 47 volt. Jadi harus dibuka lagi untuk diperiksa. Jadi saya nyatakan untuk pelacakan ini akan masuk ke sesi ketiga. Yang pertama itu bongkar-bongkar, dan sekedar kasih tahu dulu, ini sudah ada 5 volt udah sampai di sini, tapi tidak bisa men-trigger. Sini sudah ada 5 voltnya. Ya, 5 volt udah sampai di ini. Jadi ini sudah dapat supply 5 voltnya, tapi nggak bisa men-trigger karena ada masalah teman. Ini menurut saya di sini dulu. Karena kalau ini tidak klik, dia nggak bisa ini. Segala macam nggak bisa jalan. Karena ini satu kesatuan. Dan ini tambahan informasi aja. Jadi ininya diganti semua, dia punya switchnya ganti semua. Terus ini dilem balik karena kemarin lepas nih. Ya, total 13, dan dia pakai double layer through hole. Jadi nggak bakal ada yang namanya retak saudara atau enggak, itu nggak bakalan. Karena dia ada satu lubang itu sampai ke atas, dan terus terang ini agak susah untuk diperbaiki. Mau lepas satu ini aja udah sangat sulit. Kalau misalnya tidak ada yang pakai soldering gun itu di soldering gun ya, yang pakai sedot itu susah banget untuk ini diperbaiki. Ya, ini ya, saya rasa itu aja teman-teman semua. Jadi untuk yang sesi kedua ini untuk trial lah, jadi lihat dia punya ininya di mana, dan terus terang ininya lebih bagus tetap beli yang baru lagi. Tapi sementara saya pakein dulu. Yang penting nyala. Kalau misalnya ini bisa nyala, ini semua terutamanya ini harus diganti, harus. Kalau yang lain masih oke, masih bisa dipakai setelah di lem besi ya, lem kembali. Oke, rasa itu aja teman-teman semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang berkenan nonton video ini dari awal sampai akhir, supaya tidak gagal paham ya. Yang ketiga, nanti sesi ketiga saya tidak akan ini lagi videoin mengenai cara pasangnya. Paling-paling yang ini yang belum, paling ini setelah diketahui nanti saya kasih tahu letak kesalahannya di mana, rusaknya di mana, nanti akan diinformasikan. Karena saya tidak bisa edit video, jadi rata-rata saya punya video ini panjang. Bisa lebih pendek karena saya pause, start lagi. Oke, sampai siap teman-teman semua. Salam sejahtera dan salam sehat semua buat teman-teman semua. Salam, bye.